Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua ya, anak-anak sekalian. Semoga pada hari ini kita semua diberikan kesehatan, diberikan kemudahan untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Namun, Bapak ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya sebelumnya yang rencananya hari ini inginnya melakukan tatap muka lewat Zoom ya melalui virtual Zoom, tetapi karena ada agenda yang bertabrakan sehubungan dengan adanya kegiatan pelatihan Bapak, jadi Bapak hanya bisa membuatkan video buat kalian untuk dipelajari, juga untuk disimak gitu ya, agar kalian juga tetap belajar meskipun tanpa harus dipantau langsung oleh Bapak. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih juga ya atas kerjasamanya selama ini bagi yang sudah menyelesaikan semua tugas, ya. Kemudian juga yang ikut berpartisipasi pada proses pembelajaran ini dengan baik. Mudah-mudahan kita semua dalam waktu dekat akan dibagikan rapor tengah semester, hasilnya bisa memberikan kebahagiaan dan kepuasan buat kalian semua tentunya. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini Bapak ingin sedikit mengupas masih berkaitan dengan besaran dan satuan. Untuk besaran dan satuan sudah dikupas sebelumnya, kemudian juga minggu sebelumnya Bapak juga sudah memberikan tugas tentang angka penting. Nah, tadinya ingin dibahas melalui rekaman seperti ini, tapi kelihatannya itu butuh waktu khusus untuk bisa langsung bertatap muka, biar nanti penjelasannya lebih mudah dipahami. Nah, itu berkaitan dengan hitungan matematis gitu ya. Nah, sedangkan untuk dimensi ini relatif lebih ke pemantapan atau penguatan konsep dari besaran dan satuan. Untuk itu, mari kita simak ya, mudah-mudahan tidak menghabiskan waktu banyak dan sisa waktu itu bisa digunakan untuk pelatihan agar lebih memaknai pembelajaran hari ini. Baik, Bapak akan paparkan, mohon izin mau share dulu ya materinya. Bentar ya. Nah, ini bagian dari besaran dan satuan, diantaranya ada subnya itu namanya dimensi. Dan ini dari dulu memang dipelajari di kelas 10, ya, sebagai penunjang pemahaman kalian tentang besaran-besaran fisika. Nah, apa itu dimensi? Mari kita lihat. Nah, dimensi ini dalam fisika adalah suatu besaran yang menunjukkan cara besaran tersebut tersusun dari besaran-besaran pokoknya. Gambaran dimensi dari suatu besaran menggunakan simbol atau lambang khusus, di mana terdapat 7 dimensi pokok pada sistem internasional atau SI. Ketujuhnya menjadi komponen penyusun besaran turunan. Artinya begini, bahwa besaran yang bisa berdiri sendiri itu ada 7 semuanya, ya, mulai dari massa, panjang, kuat arus kan gitu ya. Kemudian juga waktu, intensitas cahaya, dan sebagainya, itu semuanya ada 7 ya. Nah, itulah sebagai besaran yang berdiri sendiri. Sedangkan di luar yang 7 tadi, itu dinamakan sebagai besaran turunan. Nah, besaran-besaran yang pokok tadi, itulah yang dilambangkan yang berdiri sendiri pada proses dimensi nantinya. Jadi dimensi itu kalau dalam ilmu fisika ini peranannya juga bisa mengkonfirmasi ya, atau bisa memastikan bahwa suatu formula atau rumusan itu dapat dinyatakan logis, bisa diterima dan malah dinyatakan benar, manakala dijabarkan akan kembali ke konsep gabungan dari besaran-besaran pokok ya. Nah, ini sebagai catatannya, nanti di bawah kalau sudah ketemu dengan materi dengan permasalahan dimensi ya, nanti ini prasyaratnya ada 2. Pada penggunaannya dimensi dituliskan sesederhana mungkin,
dimensi ditulis dengan tanda pangkat positif untuk perkalian. Jadi kalau bentuknya perkalian, maka dia diidentikan dengan derajat atau pangkatnya itu dalam bilangan positif. Sedangkan untuk perhitungan pembagian ditulis dengan tanda pangkat negatif gitu ya. Nah, nanti coba lihat seperti apanya ya, kita akan telusuri dan kita pahami bersama. Selanjutnya, nah materi dimensi, ini dimensi itu ada dua, gitu ya, dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu dimensinya, dimensi pokok, yaitu ya dimensi terbagi menjadi dua, yaitu dimensi besaran pokok atau utama dan dimensi besaran turunan. Nah, di sini ya yang tadi dijelaskan bahwa besaran juga sama, ada besaran pokok, ada besaran turunan, ya gitu. Nah, yang pokok ini merupakan gambaran dari besaran pokok yang ada di alam. Artinya di alam itu memang dia sudah alamiah dan berdiri sendiri ya, seperti tadi disampaikan, yaitu misalnya ada panjang, ada massa, waktu, kuat arus, suhu, intensitas cahaya, serta jumlah atau banyaknya zat. Biasanya dalam satuan mol itu ya, kalau kalian belajar kimia itu. Nah, di sini juga sebagai catatan dimensi turunan ya, yang perlu dipahami memiliki penulisan yang sangat tergantung pada dimensi pokoknya. Artinya bahwa besaran turunan ini merupakan gabungan dari beberapa besaran pokok biasanya ya. Semakin jauh dimensi diturunkan, maka makin banyak dimensi pokok dimasukkan. Artinya ya memang kan biasanya besaran-besaran fisika itu ya ada keterkaitannya antara satu pengetahuan dengan pengetahuan lainnya gitu ya. Contoh misalnya kita membahas tentang mekanika dalam mesin gitu ya. Tetapi mesin itu kan kalau berproses akan muncul panas misalnya. Kemudian juga bisa muncul tekanan. Nah, itu kan berarti ada besaran-besaran lain yang masuk ke dalam mekanika tadi. Mekanika itu kan prinsipnya berbicara tentang gerak gitu ya. Tapi ketika berproses bisa mengakibatkan munculnya besaran-besaran lain. Nah, nanti diuji kebenarannya itu bisa dilakukan melalui dimensi ini pembuktiannya untuk formulasinya atau bahasa sederhananya rumusnya gitu ya. Melalui rumus itu bisa diuji suatu persamaan itu benar atau tidak. Ya. Nah, ini. Selanjutnya, nah ini yang tadi ya besaran itu panjang, ini L, massa itu M, M-nya M kecil harusnya ya, bukan M besar. Kemudian waktu juga T-nya T kecil, suhu juga, kalau suhu T-nya T besar, ya. Kemudian kuat arus I besar, jumlah zat itu N, ya. Kemudian intensitas cahayanya adalah I. Nah ini. Nah, ketujuh besaran ini nanti bisa ditransfer atau bisa dikonversi ke dalam bentuk dimensi. Ya. Nah, seperti apa? Ini L itu menunjukkan panjang dalam satuan meter ini ya. Nah, dilambangkannya ini ada tanda mutlak di sini L, gitu ya. Nah, kurung ini artinya tanda mutlak gitu ya. Kemudian juga untuk massa ya, alat ukurnya neraca itu tanda mutlak itu M ini yang M besar kalau dalam dimensinya M-nya M besar. Tapi kalau dalam biasanya sebetulnya bukan M besar tapi M kecil ini ya. Nah, ini M besar. Begitupun dengan waktu. Waktu itu dilambangkan dengan T besar. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya untuk suhu. Nah, ini untuk suhu dinyatakan dalam bentuk termometer suhu tertulis dengan theta ini. Dimasukkannya ini ya lambangnya theta gitu ya. Kemudian kuat arus I besar, jumlah zat N besar, kemudian intensitas cahaya itu adalah J besar. Ini semuanya menggunakan tanda kurung atau tanda mutlak. Gitu ya. Nah, di sini mungkin ada kesalahannya, ini simbol besarannya harusnya tidak seperti ini ya. Tapi intinya kalau ditransfer atau dikonversi ke dalam bentuk dimensi ini perubahannya, ya ditulisnya jadi seperti ini. Nah kasusnya seperti apa ini? Kalau dalam menemukan permasalahan dalam ilmu fisika. Nah, kita lihat. Nah, ini contohnya.
Kalau dulu ada ujian nasional ya, atau mungkin mau ke perguruan tinggi gitu ya. Nah, kalau misalnya ada soal dalam bentuk essay, tulislah dimensi dari kecepatan. Nah, kecepatan. Nah, kita tahu kan kecepatan itu yang pertama yang perlu kita ketahui satuannya apa dulu. Ini lambangnya ini, lambang besarannya ya, pi kecil. Kemudian ini persamaan dalam ilmu fisikanya atau sepersamaan matematisnya, kecepatan sama dengan jarak persatuan waktu atau jarak dibagi waktu. Nah, ini jarak sudah berdiri sendiri. Ukuran untuk apa? Untuk panjang, ya. Nah, untuk panjang biasanya kalau dalam rumus jarak itu dinyatakan dalam S. Sedangkan waktu ini menunjukkan keadaan ya. Waktu itu menunjukkan keadaan dilambangkan dengan T kecil. Nah, ini jadi S per T itu adalah rumus untuk kecepatan. S kecil dibagi T kecil. Itulah kalau ingin menghitung kecepatan, besarnya sama dengan jarak per waktu atau S per T. Nah, dari Pi sama dengan S per T ini, maka nanti si kecepatan ini kalau mau dibuat dalam bentuk dimensi atau dikonversi ke dalam bentuk dimensi, maka ditulisnya menjadi seperti ini. Nah, ini kan panjang, dimensinya kan jarak ya. Satuannya meter, jarak itu berarti menunjukkan panjang, berarti L. Dibagi, nah ini waktu. Tadi dimensinya waktu itu adalah T besar. Ini T besar. Tanda mutlak gitu ya, dua-duanya. Nah, setelah dibuat seperti ini sudah betul sampai di sini. Tapi kalau ingin lebih sederhana juga boleh tadi. Supaya nanti kalau bilang apa besarannya banyak kan kalau ada apa ada yang di atas yang di bawah suka kebingungan apalagi harus pakai pangkat-pangkat gitu ya seperti percepatan itu kan ya jarak persatuan waktu kuadrat. Nah, kalau dibuat seperti ini ke bawah apa bentuk pembagian memang agak itu ya agak sulit gitu ya, mending lebih gampangnya dibuat dalam bentuk perkalian. Caranya bagaimana? Nah, ini L ini sudah ada di atas, pangkatnya adalah pangkat 1 cuma tidak ditulis di sini tapi dibuat L harga mutlak ininya tidak ada apa-apa. Itu artinya di sini pangkat 1. T juga ini sama pembagi. T pangkat 1 juga. Maka yang L-nya itu adalah yang di atas ya. Jadi sifatnya untuk perkalian. Maka dia L berdiri sendiri. Sedangkan T itu adalah sebagai pembagi. Tadi kalau pembagi itu pangkatnya berubah jadi negatif. Naikkan ke atas jadi T min 1. Maka dimensi kecepatan sama dengan LT min 1 atau harga mutlak L dibagi harga mutlak T gitu ya. Itu. Nah, nanti tinggal lihat saja kalau di dalam soal apa yang diminta ya tinggal diikuti saja. Tapi intinya caranya seperti itu ya, untuk mengkonversikan suatu besaran ke dalam bentuk dimensi. Ini contoh 1. Contoh 2-nya, nah ini misalnya tuliskan dimensi gaya. Nah, gaya itu persamaannya gaya sama dengan massa dikali percepatan. Nah, ini massa ini lambangnya seperti ini, M kecil, percepatan itu adalah A, ya. Maka yang M ini, massa ini sudah berdiri sendiri. Nah, ini udah berdiri sendiri yaitu besaran pokok gitu kan ya. Nah, massa itu tadi. Maka ditulis langsung M, harga mutlak. Sedangkan yang A itu merupakan besaran turunan, kan tidak masuk ke dalam 7 yang menjadi besaran pokok gitu ya. Pokoknya kalau ada besaran atau lambang apa, ada variabel atau besaran yang tidak masuk ke dalam 7 yang disebutkan di atas, maka itu merupakan besaran turunan. Nah, kalau dia besaran turunan, yang ininya harus diturunkan dulu. Nah, gitu ya. Nah, si A ini kan percepatan satuannya adalah meter per detik kuadrat. Ini percepatan ya. Nah, percepatan ini meter per detik kuadrat boleh ditulis misalnya dibentuknya dalam bentuk harga mutlak boleh sebetulnya. Cuma ini untuk memudahkan. Maka nanti kalau mau ditulisnya misalnya dalam bentuk harga mutlak, si A ini besarnya menjadi L harga mutlak dibagi harga mutlak T gitu ya,
kuadrat gitu, atau mau ditulis begini. Nah, ini misalnya. Ya, berarti yang A itu ya dimensinya akan sama dengan tulis L L dibagi T harga mutlak ininya kuadrat gitu. Ya. Nah, ini dibuat harga mutlak untuk L. Nah, pangkat 1 karena A ini besarnya meter per sekon kuadrat gitu. Ini dituliskanlah jadi seperti ini. M-nya ini adalah panjang, T adalah waktunya dalam satuan sekon dikuadratkan. Nah, kalau yang ininya dinaikkan, kan tadi pembagi itu pangkatnya kalau naik ke atas, maka berubah dari positif menjadi negatif. Maka gaya memiliki dimensi M, L, T-2 gitu ya. Nah, jadinya seperti itu. Nah, ini. Jadi M, L, T-2 adalah dimensi untuk gaya. Nah, itu sebetulnya sederhana sih untuk mengkonversikan suatu besaran ke dalam bentuk dimensi ini gitu ya. Nah, nanti mungkin setelah ini ya, setelah dipahami nanti bisa dicoba nanti ya. Nanti bisa dicoba dalam soal. Nah, ini ada soal seperti ini ya. Silahkan nanti dicoba ya. Tidak usah dicoba saja. Silahkan dicoba, kemudian nggak usah dikumpulkan. Tapi minimal ketika mencoba, Bapak butuh agar tahu bahwa kalian belajar, tolong saat mengerjakan dipoto saja. Nanti fotonya kirim ya ke GCR, nanti biar Bapak lihat. Nah, minggu depan kalau tidak ada halangan, Bapak akan Zoom atau Jimit ya, nanti mungkin biar waktunya bisa leluasa, bisa menjelaskan sekaligus antara angka penting dengan dimensi itu ya, biar kalian paham semuanya. Nah, coba nanti ya, coba sekalian dicari, kan ada referensi, sudah ada PTT, ada flip juga ya, itu untuk referensi juga modul dalam bentuk flip juga ada. Silahkan dilihat bagaimana kalau tekanan. Nah, tekanan dimensinya seperti apa? Nah, tekanan itu adalah gaya per luas ini gitu ya. Ini luasnya, ini gaya itu. Tadi gaya kan dicontoh ada. Nah, ini gaya gitu ya, ini luas gitu ya. Nah, nanti tinggal ganti luas ini menunjukkan apa? Luas itu kan menunjukkan panjang kali lebar. Dua-duanya menunjukkan dimensi panjang. Berarti ini sama dengan L kuadrat kan gitu ya. Nah, selanjutnya momentum. Momentum itu ada massa, ada kecepatan. Di atas contoh ada kecepatan. Silahkan lanjutkan. Kemudian juga ini energi. Bagaimana dimensinya? Ini M massa. G-nya itu adalah percepatan gravitasi. Ini namanya percepatan, berarti meter per sekon kuadrat. Silahkan ganti lagi dimensinya seperti apa. Kemudian H juga demikian. Si H ini adalah menunjukkan tinggian atau sama juga menghitung jarak juga kan. Nah, ini juga jarak. Silahkan. Kemudian daya listrik. Nah, daya listrik itu apa? Energi persatuan waktu. Nah, ini. Nah, energinya seperti apa? Nah, energi itu bisa F dikalikan S, boleh ya. Boleh juga menggunakan MGH, silahkan itu sebagai W-nya dibagi T. Nanti kan tinggal ganti aja mungkin ya. Kemudian massa jenis. Nah, massa jenis ini adalah rho sama dengan M per Pi. M-nya itu adalah massa, P-nya itu adalah volumenya. Volume itu apa menunjukkan apa?
Panjang kali lebar kali tinggi kan begitu ya. Berarti dimensinya apa? Semuanya panjang dimensinya. Berarti apa di sini volume itu? Yaitu L pangkat 3 kan begitu ya. Nah, itu silahkan nanti dicoba ya latihan biar kalian paham. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya ya. Minggu depan insya Allah kalau ada waktu akan Bapak bahas melalui Zoom ya. Sekaligus juga mengupas tentang angka penting. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya. Oke.